Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya nih? Mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas materi terakhir di bab ketiga, yaitu bagaimana sih cara kita membangun sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oke, ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, apa sih cara kita untuk bertanggung jawab terhadap perkembangan iptek ini? Dan yang kedua, selain bertanggung jawab, kita juga harus bagaimana menyeleksi kemajuan iptek ini terhadap pengaruhnya terhadap aspek-aspek kehidupan kita. Yang pertama, sikap yang bisa kita ambil oleh bangsa yaitu ada 3 hal. Tinggal kalian pilih mana yang mungkin terbaik. Yang pertama, menolak tegas segala pengaruh yang ada. Kemudian yang kedua, menerima sepenuhnya tanpa perlu difilter terlebih dahulu. Dan yang ketiga, bersikap selektif, di mana kita harus mengambil hal-hal yang positif dan hal-hal negatifnya kita buang. Tentu yang namanya ilmu pengetahuan dan teknologi tidak selamanya itu merugikan. Ada beberapa aspek positif yang bisa kita ambil. Oleh karena itu, sebagai suatu bangsa untuk menghadapi era globalisasi, era kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang harus kita lakukan adalah selektif. Selektif seperti apa? Berarti terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan juga kemajuan teknologi, kita ini harus mempertimbangkan segala aspek positif dan negatifnya. Apabila itu adalah hal yang positif, maka kita ambil. Apabila itu bersifat negatif, maka kita kesampingkan. Aduh, keselimpet lagi, biasa. Lanjut. Di bidang politik, sikap selektif apa yang bisa kita lakukan? Sebelum kita bahas itu, ada 4 hal yang menjadi tolak ukur dalam kemajuan ilmu pengetahuan teknologi di bidang politik. Yang sebenarnya ini semua saling berkesinambungan. Yang pertama adalah demokratisasi. Artinya apa? Dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, negara ini menjadi suatu tuntutan untuk sebagai negara yang demokratis. Apalagi seperti yang kita tahu, negara adidaya seperti Amerika Serikat, mereka mengedepankan yang namanya demokrasi. Oleh karena itu, maka negara-negara di belahan dunia manapun dituntut untuk semakin demokratis. Mengapa demikian? Karena ada 2 aspek yang menjadi kelanjutan dari demokratis itu, ataupun menjadi acuan dari apa sih negara yang demokratis itu. Yang pertama adalah kebebasan. Bagaimana negara menjamin segala kebebasan dari setiap warga negaranya dalam mengemukakan pendapat ataupun dalam hal-hal lain. Lalu yang kedua adalah keterbukaan. Ketika suatu negara menghilangkan keterbukaan, maka setiap warga negara masyarakat tidak pernah tahu bagaimana perjalanan, bagaimana perkembangan dari kemajuan suatu negara. Sehingga yang namanya kebebasan, yang namanya keterbukaan itu merupakan 2 aspek penting dalam demokratis. Tentu, selain 3 hal tadi, yang paling utama saat ini yang menjadi concern setiap bangsa di belahan dunia manapun, meskipun apabila kalau itu misalnya sekutu negara adidaya, karena kan ini semua berkaitan dengan yang namanya perserikatan bangsa-bangsa. Apabila suatu bangsa menghilangkan hak asasi manusia, dan itu bukan merupakan sekutu dari negara adidaya yang merupakan salah satu pemegang hak veto ataupun beberapa pemegang hak veto di dalam PBB, maka yang namanya perlindungan terhadap asasi manusia ini menjadi sangat bias. Contoh yang terjadi di jalur Gaza,
yang menimpa Palestina dan juga Israel. Dua negara yang terus bersitegang ini hingga saat ini masih terus dibahas di sidang umum PBB. Bagaimana beberapa negara dunia mengecam penuh atau mengecam segala perbuatan yang dilakukan oleh negara Israel. Namun tetap yang namanya pemegang hak veto, maka ketika Amerika Serikat dan juga negara-negara lain mengatakan bahwa hal itu tidak sepenuhnya merupakan suatu pelanggaran terhadap asasi manusia, maka sebagai negara sekutu Israel sangat diuntungkan di situ. Selain itu, dari keempat hal ini sebenarnya seperti tadi sebelumnya saya bilang saling berkesinambungan, di mana ketika suatu negara ini ingin menjadi suatu negara yang maju, maka empat hal inilah yang menjadi acuannya. Seperti apakah negara tersebut dalam menjalankan praktik pemerintahannya, apakah sudah bebas ataupun sudah terbuka, kemudian apakah hak asasi manusia di negara tersebut dijamin secara penuh dan apakah dijalankan secara demokratis, bagaimana masyarakat ataupun rakyat dijadikan suatu tombak utama dalam menjalankan pemerintahan. Nah, berikut ini ada 6 hal yang sebenarnya harus diwujudkan sebagai sikap selektif kita dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di bidang politik. Yang pertama, mengembangkan demokratisasi dalam segala bidang. Contohnya gimana? Artinya di segala bidang manapun, segala proyek-proyek contohnya, maka semua harus dijalankan secara demokratis. Artinya tidak ada penyelewengan dan sebagainya. Kemudian yang kedua, mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik. Sehingga arena politik di dalam suatu bangsa, khususnya di negara Indonesia, tidak diisi oleh gurita-gurita keluarga ataupun ibaratnya hanya sekumpulan kelompok yang itu aja. Oleh karena itu kita sebagai masyarakat sipil berperan aktif dalam politik. Selanjutnya yang ketiga, reformasi lembaga politik agar berjalan secara sesuai dengan tuntutan yang benar dan juga yang baik. Sehingga setiap lembaga-lembaga politik, entah itu DPR dan sebagainya, bahkan partai politik, harus benar-benar menjalankan fungsinya dengan baik. Yang keempat, memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintah yang bersih dan berwibawa. Nah, ketika suatu negara ingin menjalankan pengaruhnya, maka harus memperkuat kepercayaan rakyat, ibaratnya populis sebenarnya, atau populer di mata masyarakat. Sehingga rasa kepercayaan tersebut artinya menimbulkan rasa kepercayaan tersebut menimbulkan semangat dalam berperan aktif dari masyarakat-masyarakatnya. Lalu yang kelima adalah menegakkan supremasi hukum. Tentu ketika hukum di Indonesia ataupun di suatu negara berjalan dengan baik, maka tentu berkaitan erat dengan keinginan berpolitik dari setiap masyarakatnya. Lalu yang keenam adalah memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Nah, ini tadi adalah yang harus diwujudkan dalam kemajuan iptek di bidang politik. Mengapa demikian? Karena ketika sesuatu negara ingin terus semakin berkembang, semakin maju harusnya ya, tidak struggle lah ibaratnya, maka keenam hal inilah yang harus benar-benar dimanfaatkan dengan baik, benar-benar harus dijalankan. Lalu di bidang ekonomi, sikap selektif yang seperti apa? Maka yang pertama adalah untuk memperkuat produksi domestik, maka sistem ekonomi itu benar-benar dikembangkan. Sehingga ekonomi pun berbasis kerakyatan. Dengan demikian, ketika ekonomi berbasis kerakyatan, maka segala ekonomi dari setiap masyarakat, dari setiap individu yang ada di bangsa ini merasa terjamin dan merasa benar-benar terlindungi. Meskipun di era globalisasi ini, era pasar bebas, ketika sistem ekonomi benar-benar kerakyatan, artinya produksi domestik ini sangat dijunjung tinggi, maka
harusnya sebagai warga negara kita akan merasa aman. Nah, ini yang harus benar-benar dimanfaatkan dengan baik. Lalu yang kedua, pertanian dijadikan prioritas utama. Kenapa? Ya kita tahu dari zaman dulu Indonesia terkenal sebagai suatu negara agraris. Contohnya yang ada di Karawang. Bagaimana Indonesia menjadi lumbung padinya setiap bangsa di dunia. Meskipun saat ini mulai bergeser ke beberapa negara Asia Tenggara lain. Namun yang menjadi perhatian penting adalah kita sebagai manusia-manusia baru, sebagai manusia-manusia muda, masyarakat-masyarakat yang masih muda, kita harus aware terhadap pertanian. Karena belakangan ini, karena semakin masifnya pembangunan, pertanian semakin tergusur, bahkan semakin perlahan hilang. Oleh karena itu, sebagai anak-anak muda nih, saya berharap di tangan kalianlah beberapa kemajuan terhadap pertanian ini bisa berkembang dengan baik. Lalu, yang ketiga, industri wajib memakai bahan baku dalam negeri sehingga menghilangkan impor dari luar negeri. Mengapa demikian? Tentu ketika kita ingin berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang ekonomi, maka ketika kita harus memakai setiap bahan baku dari luar negeri, justru malah akan menghancurkan perekonomian dalam negeri. Lalu yang keempat, perekonomian berorientasi pada kesejahteraan rakyat, bukan lagi berorientasi pada keuntungan para penguasa atau pengusaha. Yang kelima, tidak bergantung pada badan multilateral seperti IMF, Bank Dunia, dan juga WTO. Meskipun sebenarnya di negara manapun kita tidak bisa berpatokan sebagai negara yang tidak berhutang itu sebagai negara maju, enggak juga. Justru ketika suatu negara berhutang itu menjadi suatu loncatan ketika dia ingin menghasilkan suatu perekonomian yang lebih baik. Saya tidak mendukung hutang ya, cuman ketika suatu negara itu di dunia ini pasti jarang ataupun bahkan nggak ada negara yang nggak ngutang. Karena apa? Negara yang nggak ngutang berarti negara tersebut mampu menghidupi segala kehidupan bangsanya sendiri, dan itu sangat mustahil. Oleh karena itu, sebenarnya yang poin utamanya adalah bukan tidak bergantung pada badan multilateral, tapi pemanfaatan hutang tersebut benar-benar efisien dan benar-benar dijalankan sebagaimana mestinya dan tidak membengkak. Membengkak maksudnya apa? Misal kita berhutang sekian triliun, misal 4 triliun dah. Nah, ketika kita berhutang 4 triliun, maka kita harus menghasilkan suatu produk ataupun gagasan yang menghasilkan cuan atau keuntungan lebih dari 4 triliun. Nah, itulah yang harusnya dilakukan. Nah, ini yang sangat susah sekali dilakukan oleh pemerintah Indonesia itu sendiri. Lalu yang keenam, mempererat kerjasama dengan sesama negara berkembang untuk bersama-sama menghadapi kepentingan negara maju. Tentu dengan kita bersama-sama berpegang erat teguh kemanusiaan, sehingga sebagai negara-negara berkembang kita tidak mudah intervensi juga, kemudian terinvasi, maksudnya tadi ya, bukan invensi, terinvasi dan juga terintervensi dari negara-negara maju. Karena apa? Yang namanya negara-negara maju kan tentu mengharapkan cuan dan cuan. Gak mungkin negara maju itu akan memberikan sumbangan tanpa adanya maksud terselubung, kecuali negara-negara berkembang. Contoh, ketika Indonesia menghadapi masa pandemi yang sangat sulit, negara-negara berkembang yang lain seperti Turki dan sebagainya ikut membantu. Tapi kalau negara-negara yang maju tentu mengharapkan cuan dan cuan. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk adanya vaksin yang berbayar mahal. Berikutnya, yang terakhir, sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang sosial budaya. Yang pertama, terbuka terhadap inovasi dan perubahan. Dengan kita terbuka terhadap inovasi, maka kita tidak lagi ketinggalan zaman, kita tidak lagi sebagai manusia konvensional. Contoh, saat ini industri mobil dan motor sekarang sudah mulai bergerak ke industri kelistrikan. Dulu mungkin berbasis energi dan sebagainya, bahan bakarnya. Sekarang itu udah mulai bergerak kepada mobil yang berenergi listrik. Mudah-mudahan aja di SMK 26 ini
ada bibit-bibit baru penghasil, mungkin sebagai CEO suatu perusahaan yang bisa menyanyi Tesla. Siapa tahu. Lanjut, yang kedua berorientasi pada masa depan dan masa lampau. Artinya apa? Berpikir out of the box dan mampu berinovasi. Sama seperti yang tadi, terbuka terhadap inovasi dan mampu menghasilkan inovasi baru dan juga belajar dari kesalahan-kesalahan lampau. Contoh Nokia yang tidak mau terbuka terhadap inovasi dan perubahan. Nah, sehingga tergerus oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketika kita terbuka lalu berorientasi pada masa depan dan masa lampau, maka contohnya Xiaomi semakin berorientasi kepada masa depan dan masa lampau, akhirnya apa? Bergerak ke semua lini di rumah. Contoh ada vacuum cleaner lah, ada air purifier dan sebagainya, bahkan ada colokannya juga dan sebagainya. Nah, itu adalah salah satu contoh mampu bersaing dan juga mampu selektif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dapat memanfaatkan iptek. Yang ketiga, tentu ketika kita mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga kita tidak lagi terserang ataupun tergerus oleh zaman. Yang keempat, menggunakan potensi lingkungan secara tepat untuk pembangunan. Nah, yang harus diperhatikan artinya apa? Perlu diperhatikan analisis masalah dampak lingkungan atau AMDAL. Ketika sesuatu, misal contoh pembangunan pembangunan pembangkit listrik, tenaga uap, tenaga nuklir dan sebagainya. Nah, itu perlu memperhatikan segala potensi lingkungan yang ada. Lalu yang kelima, menghargai pekerjaan sesuai dengan prestasi. Nah, ini yang mungkin jarang nih. Ketika seseorang berprestasi, kemudian mampu menghasilkan suatu produk yang inovatif, tapi tidak dihargai. Contoh SMK, kan mobil SMK, kemudian beberapa hasil inovasi masyarakat Indonesia lain yang sampai saat ini ternyata masih belum bisa dihargai. Nah, saya harap ke depannya di tangan kalian nanti mungkin hal-hal tersebut mampu bisa dihargai lebih baik. Dan yang terakhir, menghargai dan menghormati hak asasi manusia. Mengapa demikian? Ketika kita mampu selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek, tentu yang harus kita kedepankan adalah menghormati dan menghargai hak asasi manusia. Mengapa demikian? Karena ketika kita memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang disalahgunakan dan bisa menghasilkan suatu pelanggaran terhadap hak asasi manusia, maka itu bukan pemanfaatan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang namanya pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi harus mampu melindungi hak asasi manusia dan mampu mengefisiensi segala keterhambatan dan juga mampu menghasilkan produk yang bisa memberikan kenyamanan dan juga kebermanfaatan. Nah, itu tadi adalah materi kita yang terakhir. Selebihnya bisa kalian cari lebih jauh, yang pada intinya sikap selektif itu harus berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai agama, dan juga nilai-nilai kebersamaan gotong royong. Maksudnya kebersamaan atau gotong royong ya. Sehingga keberlangsungan hidup kita berjalan dengan baik dan berjalan dengan damai. Oke, terima kasih atas pertemuan hari ini. Mudah-mudahan materi ini bisa kalian manfaatkan dengan baik dan bisa kalian terima dengan baik. Tidak ada tugas untuk minggu ini. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya, karena di minggu depan kita akan bertemu lagi secara virtual, yaitu melalui Google Meet, dan kita akan melaksanakan tanya jawab kembali. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua.